Renungan Harian Inspirasi Ilustrasi dan Ayat-Ayat Alkitab. Renungan pertama. Tidak ada taat 50% 1. Lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian. Kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Bilangan 31:2. Mengapa Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk menumpas bangsa Midian? Karena orang-orang Midian telah mencondongkan hati bangsa Israel kepada ilah-ilah lain dan melakukan dosa, penyembahan berhala. Tetapi bangsa Israel tidak melakukannya dengan tuntas, sehingga Musa pun menjadi sangat marah. Kata Musa, "Kamu biarkan semua perempuan hidup, bukankah perempuan-perempuan ini?" Atas nasihat Bileam, menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga telah turun ke antara umat Tuhan ayat 15-16. Bagaimanapun juga, hal ini merupakan pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Tidak ada yang namanya taat setingga-setingga atau 50%. Itu sama artinya dengan ketidaktaatan. Ketaatan itu utuh dan lengkap secara keseluruhan. Tidak ada istilah dipilah-pilah. Contohnya, hal pelayanan adalah keharusan bagi setiap orang percaya. Melayani Tuhan karena itu sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Tapi tidak sedikit orang Kristen yang pelayanannya jalan, tapi kompromi dengan dosa juga jalan. Perintah untuk melayani dilakukan, tapi untuk meninggalkan kebiasaan buruk, maaf, nanti dulu. Untuk memberikan persembahan, aku bisa melakukannya. Tapi kalau untuk mengampuni musuh atau orang yang pernah menyakiti, maaf aku tidak bisa. Kok enak dia? Mau bertobat kita masih pilih-pilih yang mana mau ditinggalkan dan mana yang masih keenakan untuk terus dilakukan. Itu sama dengan ketidaktaatan. Apabila kita ingin taat, memang ada harga yang harus kita bayar. Terkadang kita lebih takut pada manusia daripada kepada Tuhan. Ketidaktaatan itu secara sembunyi-sembunyi dengan harapan orang lain tidak tahu. Padahal di hadapan Tuhan semua telanjang dan terbuka. Baca Ibrani jam 4:13. Ingat firman Tuhan kepada jemaat di Laodikia. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wahyu jam 3:16. Jika kita enggan meninggalkan kenyamanan dan tetap berkompromi dengan dosa, Tuhan akan memuntahkan kita. Apabila kita merasa tidak mampu, mari datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Maka Roh Kudus akan menolong dan memberi kekuatan kepada kita. Renungan kedua. Tidak ada taat 50% 2. Maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka, tuangan mereka, dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Bilangan 33:52. Tidak jauh berbeda dengan renungan sebelumnya. Ayat nas yang kita baca menegaskan bahwa Tuhan memerintahkan agar bangsa Israel menghalau semua penduduk lokal yang menempati tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan Tuhan untuk menjadi milik kepunyaan bangsa Israel. Mengapa mereka harus dihalau? Karena perbuatan penduduk lokal di situ sangat jahat dan biadab. Seperti dikatakan oleh pemazmur, mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat dan menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Darah anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka yang mereka korbankan kepada berhala-berhala Kanaan, sehingga negeri itu cemar oleh hutang darah. Mazmur 106 37-38. Jadi mereka memiliki kebiasaan mempersembahkan korban kepada dewa-dewa dan hidup dalam kenajisan. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan, hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu. Semua penduduk lama yang mendiami Kanaan harus dimusnahkan tanpa terkecuali. Jika tidak, bangsa Israel akan terkena dampak yang tidak baik di kemudian hari. Namun ternyata bangsa Israel tidak taat, tetap berkompromi dengan tidak memusnahkan. Akibatnya, perlahan tapi pasti, pengaruh dari kebiasaan-kebiasaan, dosa yang dibuat penduduk itu merasuk dan memberi dampak yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu sesat." Pergaulan yang buruk merusakkan. Jam 15:33. Tuhan menjanjikan Kanaan kepada kita, suatu kehidupan yang penuh berkat dan pengharapan. Namun berkat itu tidak akan dapat melakukan kebiasaan lama yang tidak berkenan kepada Tuhan. Taat setengah-setengah. Jangan sampai dosa menghalangi kita untuk menikmati janji-janji yang disediakan Tuhan. Ilustrasi mainan di dalam ember lumpur. Seorang anak laki-laki sedang asyik bermain tanah
di halaman belakang rumahnya. Dia membawa mainan robot-robotan kecil kesayangannya kemana-mana. Tanpa sengaja, robot itu tergelincir dari tangannya dan terjatuh ke dalam sebuah ember besar berisi air. Hujan yang sudah bercampur tanah hingga warnanya coklat pekat. Karena panik, takut mainannya hilang, anak itu langsung memasukkan kedua tangannya ke dalam ember. Dia mengaduk-aduk air dengan cepat, meraba-raba dasar ember sambil terus mengocok airnya ke sana kemari. Akibatnya, air di dalam ember justru semakin keruh, penuh busa kotor, dan dia sama sekali tidak bisa merasakan di mana robotnya berada. Anak itu mulai menangis karena frustrasi. Sang ibu memegang tangan anaknya dan mengajak dia menjauh sebentar dari ember tersebut. Ayo kita duduk dulu di teras. Tangannya dicuci dulu. Jangan diaduk lagi embernya. Kita diami saja dulu beberapa menit, kata ibunya dengan tenang. Anak itu menurut. Meskipun wajahnya masih cemas, mereka duduk diam di teras selama sekitar 10 menit. Selama waktu itu, air di dalam ember perlahan-lahan berhenti berputar. Lumpur-lumpur yang melayang di dalam air mulai turun dan mengendap dengan sendirinya di dasar ember. Sang ibu mengajak anaknya berjalan kembali ke ember. Robot kecil itu sekarang terlihat dengan sangat jelas tergeletak di dasar ember. Anak itu tinggal memasukkan tangannya sekali dengan tenang dan langsung bisa mengambil mainannya kembali tanpa perlu repot. Hidup kita seringkali seperti air di dalam ember itu. Waktu ada masalah, kekecewaan, atau hal tak terduga yang membuat panik, reaksi pertama kita biasanya adalah langsung bertindak tanpa berpikir panjang dan membiarkan kecemasan berputar-putar di dalam kepala kita. Kebiasaan panik ini justru membuat pikiran kita semakin keruh dan situasi terlihat jauh lebih rumit dari yang sebenarnya. Kejelasan dan solusi sering kali baru muncul saat kita mau mengambil waktu untuk menarik diri dan berdiam diri, menenangkan hati di hadapan Tuhan, membuat emosi kita mereda dan pikiran kembali jernih. Saat jiwa kita tenang, kita bisa melihat masalah dengan lebih objektif dan tahu langkah bijak apa yang harus diambil. Berdiam diri sejenak dan berserah adalah cara terbaik untuk memulihkan kedamaian batin kita. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yesaya 30:15.